lagi dengan saya di video tutorial pembuatan web SPP sekolah menggunakan framework CI4. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahap 39-40 part 2, yaitu pembuatan tampilan dashboard untuk admin, petugas, dan siswa. Yang pertama kita lakukan di sini adalah kita akan mengatur di bagian sidebar, di mana kita akan membuat sebuah decision atau percabangan yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini PHP if in groups admin, jika yang masuk admin maka akan memunculkan sebuah dashboard khusus untuk admin. Nah, jika bukan admin maka petugas. Nah, jika petugas yang melakukan login maka akan memunculkan dashboardnya sendiri. Begitupun jika yang masuknya adalah siswa maka akan memunculkan dashboardnya sendiri. Seperti itu. Nah, ini menggunakan decision. Nah, untuk bagian admin, sidebar akan ditulis lengkap berisi 5 data tabel. Nah, kemudian di bawahnya ada petugas. Petugas di sini hanya memiliki hak atas berupa data pembayaran, maka dashboardnya akan memunculkan hanya form data pembayaran atau tabel data pembayaran dan logout. Setelah itu kemudian akan membuat dashboard siswa. Nah, di sini diganti siswa, kemudian di siswa hanya akan melihat data pembayaran mereka, tidak bisa menambahkan ataupun mencari data. Mereka hanya bisa melihat. Sedangkan petugas hanya bisa melihat namun tidak dengan tabel yang lainnya. Dan juga menambahkan data pembayaran. Nah, setelah kita mengatur sidebar, kemudian kita akan mengecek di halaman browsernya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah akun terlebih dahulu untuk akun petugas dan siswa. Di sini masukkan nama email yang memiliki format @gmail.com. Misalnya petugas@gmail.com. Kemudian username, petugas, dan password. Password kita samakan dengan admin untuk memudahkan proses login. Seperti itu. Kemudian register untuk mendaftar. Kemudian kita buat lagi akun untuk siswa. Di sini ditulis siswa@gmail.com, kemudian username-nya siswa, kemudian password juga kita samakan untuk memudahkan dalam login, kemudian register untuk mendaftar. Setelah itu di bagian database ada out group user. Di sini kita tambahkan data berupa petugas memiliki aliases 2 dengan akun petugas@gmail.com. Dia adalah petugas. Nah, kemudian yang ketiga siswa. Dia adalah user siswa. Nah, untuk melihat hasilnya di sini bahwa user ID 1 Ismatul, 2 petugas, dan 3 siswa. Kemudian di out groups, nah di sini sudah disiapkan name dan deskripsinya. Setelah itu kita akan mencoba login menggunakan email yang baru saja kita buat. Kita masukkan login menggunakan akun petugas@gmail.com, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, maka sidebar di sini berubah, yang tadinya lengkap 5 tabel sekarang menjadi tabel pembayaran doang.
Setelah itu kita coba login menggunakan akun siswa@gmail.com. Kemudian passwordnya. Kemudian lihat hasil. Nah, hasilnya seperti ini, sama dengan data pembayaran. Kemudian setelah itu kita logout saja. Setelah kita mengatur di bagian sidebar, kemudian kita akan mengatur di bagian navbarnya. Di bagian navbar kita akan menggunakan perulangan atau pengambilan keputusan yang sama menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan format yang sama pula. Nah, di sini PHP if in group admin, navbarnya lengkap 5 tabel, kemudian di bawahnya ada kita copy dari admin di sini. Nah, kita diganti menjadi petugas. Kemudian isinya kita copy dari milik admin, hanya saja nanti akan dihapus beberapa tabel. Nah, di sini kita copy paste. Nah, setelah itu ada beberapa tabel ini dihapus, kita sisakan hanya tabel pembayaran saja. Nah, ini untuk dashboard petugas. Kemudian yang ketiga itu untuk dashboard siswa. Dashboard siswa kita samakan dengan milik petugas. Kita copy dari milik petugas, kemudian paste di milik siswa. Setelah seperti ini, kemudian kita login lagi menggunakan akun petugas. Seperti itu, kemudian login. Nah, di sini ada beberapa yang error. Nah, ternyata di bagian bahasa pemrograman PHP-nya ada sebuah kekeliruan. Harusnya PHP else if, bukan PHP if. Nah, kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, begitupun di bagian siswa juga. Nah, kita copy dari sini, kemudian paste di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kita tutup menggunakan PHP end-if, artinya menutup perintah ini. Setelah itu, kita coba refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini. Di bagian sini ternyata belum dihapus. Makanya kita ulang refresh. Nah, akan muncul data pembayaran saja seperti itu. Begitu pula di bagian siswa kita hapus untuk menyamakan. Nah, seperti itu. Kita logout. Kemudian kita login menggunakan akun siswa. Untuk
mengecek hasil yang ada di dashboard siswa. Nah, dashboard siswa akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan mengatur di bagian home admin. Nah, di home admin ini kita akan mengatur tampilan dashboard kotak-kotak yang berwarna tadi itu, supaya memunculkan hanya data pembayaran saja. Caranya, di home admin ini kita akan membuat perulangan juga. Nah, untuk tampilan admin akan lengkap berisi 5 kotak warna. Sedangkan untuk petugas, dashboard akan berisi 1 kotak warna, yaitu data pembayaran. Nah, kontennya di-copy dari milik admin. Di sini dihapus kelas siswa SPP dan petugas. Nah, SPP juga dihapus. Setelah seperti itu, kemudian kita akan membuat satu lagi. Satu lagi untuk siswa, kita copy juga dari milik petugas. Kemudian ditutup menggunakan PHP-NIF. Nah, kemudian kita refresh, maka akan memunculkan 1 kotak warna berupa data pembayaran seperti itu. Nah, ketika diklik maka akan muncul data pembayaran seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya lakukan sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.